Gaji dan tunjangan anggota DPR kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah tunjangan diketahui mengalami kenaikan cukup signifikan pada periode 2024 hingga 2029. Wakil Ketua DPR Adis Kadir membenarkan adanya penyesuaian tersebut. Ia menyebutkan tunjangan beras misalnya naik dari sekitar 10 juta rupiah menjadi 12 juta rupiah per bulannya. Selain itu, tunjangan bensin yang sebelumnya hanya 4 hingga 5 juta rupiah kini naik menjadi 7 juta rupiah per bulan. Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tak hanya itu, para anggota dewan juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah setiap bulannya. Tunjangan ini diberikan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang kini tidak lagi disediakan. Adis menilai angka tersebut masuk akal mengingat kebutuhan hidup di kota Jakarta sangatlah mahal. Anggota DPR dengan sekitar 50 juta uang sewa rumah itu uang kos dengan harga 3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka. Namun, ia menegaskan bahwa gaji pokok anggota DPR tidak mengalami kenaikan sejak 15 tahun terakhir. Saat ini, gaji pokok yang diterima anggota DPR hanya sekitar 6,5 juta rupiah per bulannya. Jika dirinci, gaji pokok anggota DPR berada di angka 4.200.000 rupiah, ditambah berbagai tunjangan mulai dari tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, jabatan, hingga tunjangan kehormatan dan komunikasi. Ada juga uang sidang sebesar 2 juta rupiah, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran 3.750.000, serta tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah. Dengan semua rincian itu, total penerimaan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 bisa menembus lebih dari 100 juta rupiah setiap bulannya. Lebih tepatnya, 174,51,930 juta rupiah untuk anggota saja. Rincian tersebut belum termasuk dengan biaya perjalanan, representasi, dan reses yang menyesuaikan dengan kategori daerah tingkat. Angka ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.